masa kita cuma berdua doang nih? Kita jemput temen yang lain yuk. Yuk. Aduh Mir, lama nih naik motor. Iya nih Clay. Kita naik pesawat aja yuk. Yuk. Selamat sore para tamu kami yang terhormat. Selamat datang dalam pesawat Cendrawasih Air dengan penerbangan nomor ID 14045 dengan tujuan Bekasi. Selamat pagi Pak dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang alat musik tradisional. Orang penting berangkat pergi. Gayanya keren seperti mamut. Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami Imut. Sebelum itu perkenalkan, saya Leticia. Saya Nabila Putri Zakira. Saya Julita. Saya Almira Widiaryani. Yang akan kami bahas adalah bab 11. Alat musik tradisional, teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah, dan menyanyikannya secara unisono. Yuk kita masuk ke materinya. Alat musik tradisional. Kalian tahu nggak sih alat musik tradisional? Apaan tuh? Udah sini aku kasih tahu. Alat musik tradisional adalah alat musik yang berkembang secara turun-menurun pada suatu daerah dan biasanya digunakan juga untuk mengiringi lagu daerah. Dapat kita lihat pada contoh video berikut alat musik tradisional yang mengiringi nyanyian lagu daerah. Ciri-ciri musik tradisional. Yang pertama, tidak diketahui penciptanya. 2. Tidak memiliki notasi tertulis. Yang ketiga, dipelajari secara lisan. Yang keempat, syair menggunakan bahasa daerahnya. Sekarang giliran saya ya. Saya akan membahas tentang fungsi musik tradisional. Yang pertama sebagai sarana upacara adat. Contohnya angklung yang dipakai pada upacara serent tahun atau panen padi di Sunda, digunakan untuk media mengucapkan syukur dan memohon keberkahan. Yang kedua, sebagai pengiring pertunjukan. Musik digunakan sebagai pengiring pertunjukan tari, drama, atau pertunjukan yang lainnya. Yang ketiga, sebagai media komunikasi. Contohnya dapat digunakan untuk pemberitahuan tentang pertemuan desa, peringatan terhadap bencana, pemberitahuan terhadap pencurian, dan masih banyak hal lainnya. Hal ini sama seperti manfaat kentongan. Yang keempat, media hiburan dan bermain. Seperti halnya sebagai sarana untuk menghilangkan kejenuhan dari rutinitas sehari-hari, relaksasi, ajang pertemuan, dan perkumpulan warga. Sekilas selingan dari kelompok kami. Angklung Jawa Barat, kalintang dari sudut, Panji berbetawi, sasana Tete, Tika Maluku, Triton Papua, Gamelan Bali, Jateng dan Jabar. Bubar. Kami akan membahas tentang teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah dan menyanyi secara unisono. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Dalam menyanyikan lagu daerah, biasanya diiringi dengan alat musik tradisional dari daerah lagu itu berasal. Lagu-lagu daerah biasanya diiringi dengan seperangkat alat musik yang sering disebut dengan karawitan. Nah, teknik dan gaya menyanyi lagu daerah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, gaya lokal, yaitu menggunakan sifat-sifat lokal daerah, baik estetis maupun ekspresif, yang berbeda dengan daerah yang lainnya. Yang kedua, gaya individual, yaitu karakteristik seorang tokoh pencipta lagu-lagu yang membuat berbeda dengan pencipta lagu yang lainnya. Dan yang terakhir, gaya periodikal, yaitu karakteristik yang menghasilkan gaya musikal tertentu di setiap zaman. Pada pertunjukan lagu-lagu daerah sering dibawakan oleh seorang penyanyi. Nama penyanyi lagu daerah berbeda-beda. Setiap daerah yang diiringi musik tradisional. Yang pertama di Jawa, Sunda, Bali disebut sinden. Yang kedua di Sumatera disebut perkolong-kolong. Yang ketiga di Kalimantan disebut madihin. Bernyanyi secara unisono. Secara etimologi, unisono berasal dari kata uni yang berarti satu dan sono yang berarti suara. Jadi unisono adalah bernyanyi dengan satu suara. Menyanyi lagu daerah ada yang dilakukan seorang diri, ada juga yang dilakukan secara berkelompok loh. Menyanyi pada masyarakat sering dilakukan sesuai kebutuhan. Misalnya saat pesta pernikahan, kelahiran, kematian, atau permainan.
Selain itu, lagu daerah juga sering dinyanyikan sambil menari. Misalnya lagu Maena, yaitu yang berasal dari Nias, Sumatera Utara. Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bernyanyi. Yang pertama teknik vokal, yang kedua teknik pernapasan, dan yang ketiga teknik pembawaan. Yang pertama yang akan dibahas oleh Nabila adalah teknik vokal. Teknik vokal. Ketika seorang penyanyi bisa menguasai teknik vokal dengan baik dan efisien, maka dapat dipastikan seseorang bisa menyanyi dengan merdu. Macam-macam teknik vokal. Yang pertama teknik intonasi, yang kedua teknik artikulasi, dan yang ketiga teknik resonansi. Yang pertama akan saya bahas itu teknik intonasi. Teknik intonasi adalah pada dasarnya dapat dipahami sebagai sebuah teknik vokal yang berkaitan dengan kemampuan dalam menentukan ketepatan tinggi serta rendahnya suatu bunyi di setiap nada. Teknik artikulasi. Teknik artikulasi pada dasarnya dapat diartikan sebagai jenis teknik vokal dalam melakukan perubahan saluran di ruang rongga udara. Hal itu dimaksudkan agar penyanyi bisa menghasilkan bunyi atau suara yang lebih jelas. Faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk mendapatkan artikulasi yang baik, yaitu sikap badan, posisi mulut, dan latihan vokalis. Teknik resonansi. Resonansi dalam aktivitas bernyanyi pada dasarnya adalah suatu gejala bunyi yang mengembalikan bunyi ke suatu ruangan lain. Hal ini bisa jadi menimbulkan semacam gema yang dikarenakan adanya pantulan suara yang berasal dari ruangan dengan dinding keras. Teknik pernafasan. Dalam bernyanyi, pernafasan menjadi salah satu teknik vokal yang berperan penting sehingga perlu untuk dilatih secara rutin dan berkelanjutan. Nah, ada 3 bentuk pernapasan. Yang pertama itu pernafasan dada, yang kedua pernafasan perut, dan yang ketiga pernafasan diafragma. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu pernafasan dada. Pernafasan dada dapat dilakukan dengan cara menghirup udara ke dalam paru-paru dan menempatkannya pada bagian atas. Pernapasan dada bisa dikatakan juga sebagai nafas pendek dan tidak cocok dipakai pada saat bernyanyi. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang bisa menghasilkan suara menjadi lebih keras, namun tidak cukup bagus apabila digunakan saat bernyanyi. Teknik pernapasan jenis ini kurang efektif dikarenakan membuat paru-paru menjadi lebih besar sehingga udara yang masuk menjadi lebih cepat keluar dan mengakibatkan penyanyi kehabisan nafas. Yang ketiga, pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma merupakan teknik pernafasan terbaik yang paling sering digunakan oleh para penyanyi. Pada pernafasan diafragma ini, penyanyi mampu mendapatkan udara yang lebih banyak sehingga membuat nafas menjadi lebih panjang dan kontrol udara menjadi lebih mudah. Teknik pembawaan. Pembawaan dalam bernyanyi merupakan bagian dari salah satu teknik yang harus dimiliki oleh para penyanyi pada saat menyanyikan sebuah lagu. Walaupun memiliki teknik vokal yang baik dan benar, apabila seorang penyanyi tidak dapat sesuai membawakan lagu, maka penyanyi itu menjadi tidak menarik dan bisa jadi kurang disukai oleh para pendengar. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembawaan lagu yaitu tempo, tema, dinamik, irama, ekspresi, pesan, dan gaya bernyanyi. Lagu daerah. Berikut ini beberapa contoh teks lagu daerah. Yang pertama Sinanggar Tulo. Yang kedua Kampuang Nan Jawa di Mato. Yang ketiga Gundul Pacul. Yang keempat Ceblok-ceblok Suwong. Yang kelima Kicir-kicir. Dan yang terakhir adalah Pakarena. Kesimpulannya, setiap daerah di Indonesia memiliki lagu-lagu dengan bahasa daerah, teknik, dan gaya bernyanyi yang berbeda-beda. Lagu daerah merupakan kekayaan warisan budaya yang perlu kita lestarikan dan kembangkan. Dalam menyanyi lagu daerah membutuhkan konsentrasi dan rasa musikalitas yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Perempuan kan nggak pernah salah. Letting sapi pitu rasane malah deger. Lah kok konco teko malah disoko heksimer.